Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita pada pagi hari yang berbahagia, yang penuh cerah dan mulia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah, pesan Tuhan kepada kita dengan tema Allah hadir di tengah-tengah kita. Imamat 26 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, ketika Allah hadir dalam keluarga kita, ketika Allah hadir dalam lingkungan kita, maka apa yang terjadi? Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan ketentraman, kita merasakan sukacita, bahkan keselamatan dari Allah turun atas kehidupan kita karena Dia hadir. Bahkan ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang membentengi kehidupan kita. Imamat 26 ayat yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Aku akan memberi damai sejahtera dalam negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan aku akan melenyapkan segala binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, betapa bahagianya kita ketika kita sudah merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Langkah apa yang kita lakukan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Ada beberapa poin saya sampaikan kepada kita supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pertama adalah jangan membuat patung bagimu. Ya, membuat patung sama dengan memiliki Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang kita sembah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 berkata, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah. Ada beberapa contoh saya sampaikan kepada kita bahwa manusia masih memiliki Tuhan yang lain selain daripada yang Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus. Contoh pertama adalah manusia masih percaya kepada setan. Manusia masih suka minta petunjuk kepada setan, kepada arwah-arwah. Itu tandanya bahwa manusia masih percaya kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Contoh yang kedua adalah manusia masih memiliki jimat, ilmu sihir, ilmu gaib, roh-roh yaitu perdukunan. Bahkan manusia masih memiliki penangkal-penangkal tubuh, jaga-jaga diri, jaga rumah dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa manusia masih memiliki Tuhan yang lain selain daripada yang Tuhan yang kita sembah. Contoh yang ketiga adalah manusia masih lebih percaya pada dukun daripada pada Tuhan. Lebih percaya kepada orang pintar di dunia daripada Tuhan yang kita sembah, yang adalah Maharaja, Raja di atas segala raja, Maha tahu, Maha mengerti. Sehingga ketika orang sakit, manusia lebih cenderung pergi ke dukun daripada datang kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa manusia masih memiliki Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka? Ketika mereka masih punya Tuhan yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milikilah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain daripada yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat, yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peliharalah hari-hari Sabat. Memelihara hari-hari Sabat sama dengan mengingat jadwal-jadwal ibadah yang ada di penggembalaan kita masing-masing, yang ada di gereja kita masing-masing, dan setia beribadah. Itu yang dimaksud memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat saya memberikan pengertian adalah hari ibadah, hari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin.
Yang ketiga, menghormati tempat kudus. Ada dua pengertian saya menyampaikan kepada kita pagi ini tentang tempat kudus. Tempat kudus yang pertama adalah bait Tuhan, yaitu tempat perkumpulan orang-orang percaya, yang adalah gereja. Perlu kita rawat, perlu kita jaga bersama. Amin. Dan pengertian yang kedua adalah bait Tuhan yang adalah tubuh kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam hatimu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bait Allah sesungguhnya adalah saudara dan saya, tubuhku dan hati kita adalah tempat kediaman Tuhan, tempat bertahtanya Tuhan. Maka jangan dikotori, jangan dinajiskan dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Dia hadir, bertahta, berdiam dalam hati kita bersama-sama. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, menuruti segala ketetapan Tuhan sama dengan setia melakukan firman Tuhan. Imamat 26 ayat yang ketiga bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya." Luar biasa Bapak Ibu. Apa hasilnya ketika kita sudah merasakan ada Tuhan di tengah-tengah kita? Maka segala berkat Tuhan turun atas kita. Berkat rohani turun, berkat jasmani turun, melimpah atas hidup kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita, atas pelayanan kita. Dan Dia akan terus mengangkat kita, bukan turun. Dia membuat kita berhasil dan beruntung, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia melindungi kita, Dia membentengi kita, karena Dia hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, menolong kita, menjadikan kita lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Pastikan saudara dan saya, Dia telah hadir, Yesus telah hadir dalam keluarga kita, di tengah-tengah kita, dalam hidupku, dalam hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.